Nah, bayangkan ya ketika kebijakan dari Menteri SDM terkait LPG dan bahkan saat ini membuat antrian yang sangat panjang sekali terkait kebijakan dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia ya. Nah, bahkan sebagian masyarakat curiga ya, apakah memang ada menteri-menteri dari Pak Prabowo Subianto yang setidaknya musuh dalam selimut? Ya memang akibat dari kebijakan-kebijakan dari Menteri Pak Prabowo Subianto yang saat ini menurut saya kebijakannya itu sangat bertolak belakang dengan Pak Prabowo. Ya seperti halnya kalau kita ingat pada saat lalu ketika ada pembongkaran pagar laut. Bahkan Menteri KP protes pagar laut dibongkar. Pak Prabowo, hati-hati musuh dalam selimut. Nah, apakah ini juga demikian ya? Apa yang diprediksi oleh masyarakat netizen-netizen memang benar kebijakan dari menteri-menteri Pak Prabowo Subianto itu ada yang tidak sependapat dengan kebijakan dari Pak Prabowo sendiri? Menurut saya sangat lucu sekali. Seharusnya menteri-menteri itu membantu atau meringankan tugas dari Pak Prabowo Subianto. Jangan malah terus-terus setidaknya mendegradasi lah kepercayaan publik terhadap Pak Prabowo Subianto. Terlebih halnya dengan kebijakan dari Menteri Bahlil Lahadalia yang setidaknya gas LPG itu tidak boleh diecer. Untuk apa? Katanya sih harga LPG tidak melambung tinggi dan lain sebagainya. Tapi kalau ada antrian yang sangat panjang ini, menurut saya masyarakat ini lebih memilih membayar 20.000 atau bahkan 22.000 tetapi tidak antri hujan dan lain sebagainya. Jadi ini memang perlu dievaluasi ya kebijakan-kebijakan ini. Apalagi juga gas LPG itu sangat penting sekali bagi masyarakat untuk kebutuhan dapur supaya tetap ngebul, kurang lebih seperti itu. Bahkan di sini dikomentari oleh Cak Islah ya, hati-hati Pak Prabowo jangan percaya begitu saja dengan kebijakan menteri, terutama menyangkut kebutuhan rakyat yang paling mendasar. Sejarah mencatat pemerintah sekuat apapun selalu kewalahan menghadapi perlawanan rakyat ketika urusan perut dihambat oleh berbelitnya birokrasi. Belum lagi minyak kita. Harga minyak kita juga konon katanya sudah melampaui harga HET. Ini juga harus dievaluasi betul-betul ya menteri-menteri dari Pak Prabowo ini ya. Apalagi bukannya membantu meringankan tugas dari presiden, tetapi malah ya seperti inilah, malah membuat gaduh, kurang lebih seperti itu. Bahkan juga sampai saat ini LPG 3 kg juga masih trending dan sebagian juga gas LPG 3 kg malah terlihat langka. Saya kadang-kadang bertanya-tanya ya, kebijakan Gibran itu apa terkait masalah ini ya. Kalau saya ingat pada saat lalu Pak JK loh yang setidaknya berhasil mengkonversi dari minyak tanah ke gas LPG. Padahal kalau kita lihat wakil presiden itu seharusnya bisa melakukan hal-hal yang langsung berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Apalagi hal seperti ini ya. Bahkan Gibran juga tidak nampak ya. Padahal masyarakat sudah antri tetapi malah sibuk membagi-bagikan susu, bagi-bagikan buku tulis dan lain sebagainya. Padahal ini menurut saya kebijakan yang sangat urgent sekali ya. Seperti minyak kita, seperti gas LPG, kalau bisa itu dipermudah. Birokrasinya jangan sampai dipersulit. Menurut saya seperti itu. Nah, dari sini saya juga penasaran sih kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Dari Bani, sekarang warga lagi repot dengan harga dan keberadaan gas LPG 3 kg. Tolong Pak Prabowo mohon ditinjau ulang kebijakan menterinya. Kami yang tinggal di Kepulauan Sumeneb sangat susah beli di pangkalan LPG. Harga LPG dengan menyeberang lautan mahal menyeberangannya. Pemandangan kayak gini jadi santapan lezat framing buat para oportunis politik untuk memancing daerah keruh. Menurut saya enggak lah. Ini menurut saya kritikan yang biasa sekali. Apalagi saat ini kita lihat memang banyak antrian gas LPG, terutama 3 kg terkait kebijakan pada saat lalu tidak diperbolehkan di pengecer dan lain sebagainya. Kasihan banget rakyat diginiin karena kebijakan menteri pekok. Bangun sih Pak Prabowo, main kampanye-kampanyean sudah selesai. Bahkan dari warga Menteri Ternak Mulyono buat kebijakan ugal-ugalan merugikan masyarakat yang muaranya terhadap pemerintahan Prabowo harus menanggung getahnya. Iya, otomatis di pemerintahan Pak Prabowo lah yang menerima getahnya ya dari kebijakan-kebijakan seperti ini. Jadi memang harus perlu dievaluasi lah. Betul apa yang dikatakan Selius pada saat lalu, ada hasil survei yang menyebut kinerja Menteri Bahlil itu layak di reshuffle dan lain sebagainya. Ini juga sangat bohong sekali. Dari Suloyo persis situasi tahun 70-an. Iya juga Cak, apalagi menteri terkait afiliasinya ke Mulyono. Ini damage-nya gak main-main, lebih terasa ke rakyat kecil dibandingkan kenaikan
dikenakan pajak 12%, 100 hari 80%, 101 hari 90% ngantri LPG bersubsidi, 100% tepat. Biasanya ya awal-awal pemerintahan baru ingin melihat psikologi pendukung dan lawan, rakyat dijadikan eksperimen politik. Ya seperti itulah, jadi menurut saya kebijakan ini harus betul-betul dievaluasi ya. Menurut saya birokrasi untuk mendapatkan gas LPG jangan terlalu ribet ya. Seharusnya ya di pengecer pun tidak masalah. Kalau kepingin harganya tidak tinggi ya harus di pangkalan dan lain sebagainya. Menurut saya ada pilihan-pilihan lah. Ya seperti halnya bensin eceran. Kalau kita beli bensin eceran di warung itu juga naiknya juga cukup lumayan, 2.000 bisa 2.000 lebih. Jadi menurut saya nggak masalah lah. Jadi masyarakat dibuat pilihan lah. Kalau membeli di warung terdekat ya harganya segini. Kalau membeli di pangkalan harganya segini. Tetapi masyarakat dipermudah setidaknya untuk mendapatkan gas LPG 3 kg ini ya. Nah kalau kita lihat dari pemberitaan Brigade News, warga Kedaung resah kelangkaan gas LPG 3 kg picu antrian panjang. Ya memang sangat meresahkan sekali. Biasanya harus masak jam segini gara-gara antri gas LPG, akhirnya tidak masak-masak ya. Ya untung saja ada makan bergizi gratis. Warga Kedaung, Kecamatan Pamulang tengah menghadapi kesulitan akibat kelangkaan gas LPG 3 kg. Sejak beberapa hari terakhir, warga harus mengantri panjang di sejumlah agen gas dengan harapan mendapatkan tabung hijau bersubsidi yang semakin sulit ditemukan. Situasi ini terlihat pada Minggu pagi di mana ratusan warga mengantri. Wow, ratusan warga mengantri ya. Menurut saya, Gibran itu diberikan kebijakan-kebijakan yang menurut saya bisa mengatasi permasalahan seperti ini. Saya jadi ingat betul pada saat lalu kebijakan Pak JK bahkan juga bisa dirasakan masyarakat langsung. Padahal pada saat lalu banyak yang menolak, setidaknya dari minyak tanah dikonversi menjadi gas LPG. Itu banyak masyarakat yang menolak dan akhirnya Pak JK juga sukses dan saat ini juga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bayangkan pada saat lalu juga Pak JK itu wakil dari Pak SBY, tetapi apa yang dilakukan dengan kebijakan-kebijakannya itu menurut saya sangat keren sekali dan bisa dinikmati setidaknya saat ini oleh masyarakat luas. Ya menurut saya Gibran itu seharusnya bisa lah dengan menjadi wakil presiden. Menurut saya kebijakan-kebijakan dari Gibran itu sangat luas sekali untuk membuat kebijakan-kebijakan yang setidaknya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bukan sekedar hanya gimmick-gimmick bagi susu, bagi buku tulis dan lain sebagainya. Itu menurut saya sudah sangat tidak bermanfaat ya menurut saya bagi masyarakat. Ya untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.